Terima kasih moderator, Pak Presiden yang kami hormati, kami berkait Bu Susi yang menjadi bintang dan kita hormati sejak dari pejabat maupun tidak dari pejabat. Saudara sekalian, hari ini Komisi 1 itu rapat koordinasi dengan Menhan, Panglima TNI, Menteri Luar Negeri, Bakamla, semua kumpul dari pagi, saya kira sampai sekarang masih ada. Nah, siang ini saya tadi ikut rapat terus buru-buru kesini karena ada event ini. Tapi yang menarik adalah kesan saya setelah saya rapat tadi dengan pejabat pemangku kepentingan Mitra Komisi 1 komplit tadi, semua hadir. Saya merasakan ada satu yang hilang. Apa itu yang hilang? Saya kehilangan Bu Susi. Jadi ternyata ketemu di sini. Bu Susi ini tipe pejabat yang paham apa yang dikatakan dan paham juga apa yang menjadi kebijakan dan yang dikerjakan. Itu yang kita hilang hari ini. Nah, saudara sekalian, tadi sudah kita mendengar paparan panjang lebar ya dari Pak Presiden dan Bu Susi. Saya kira saya menambahkan sisi-sisi yang lain. Jadi klaim Cina atas 9 Dash Line ini kalau secara kronologis itu muncul pertama kali tahun 93, disodorkan kepada pemerintah Indonesia di dalam workshop tentang Laut Cina Selatan. Tapi yang menarik ketika ditanya 9 Dash Line itu apa maksudnya? Itu mereka tidak mau menjelaskan. Apa maksudnya? Apa penjelasan? Jadi kenapa garisnya putus-putus kok tidak sambung? Kemudian dari garis yang satu dengan garis yang lain itu lurus atau belok-belok itu juga nggak ada. Sehingga ketika ditanyakan oleh delegasi Indonesia, apa yang Anda maksud dengan klaim Anda 9 Dash Line itu? Jawabannya adalah it is already well known. Jadi sudah dipahami. Jadi ini memang strategi Cina untuk tidak memperjelas klaimnya. Ketika tahun 95 Pak Menteri Luar Negeri kita, Pak Mukhtar ya, waktu itu menanyakan soal ini. Ya, Cina mengatakan kami tidak ada dispute dengan pemerintah Indonesia, dengan Indonesia soal Natuna, tapi diam tentang perairannya. Jadi walaupun ini sudah dijelaskan oleh berbagai pernyataan dan tadi dijelaskan lagi oleh Bu Susi bahwa yang diklaim 9 Dash Line-nya Cina itu tidak bersinggungan langsung dengan zona kedaulatan Indonesia, wilayah kedaulatan Indonesia, tetapi itu memotong ZEE Indonesia. Sedangkan ZEE itu adalah wilayah yang diberikan oleh UNCLOS kepada Indonesia untuk dikelola menjadi wilayah berdaulat. Jadi kalau orang mau melintas lewat itu boleh. Tetapi kalau mau mengambil sumber daya yang ada di dalamnya, nah itu harus ada aturan yang berlaku. Nah yang dilakukan oleh Cina ini tidak memakai aturan-aturan itu. Nah tetapi sebetulnya kita ini perlu bertanya, yang dilakukan oleh Cina ini sebetulnya sedang mencari ikan atau sedang apa? Kalau pengalaman dengan Filipina, kapal-kapal nelayan ini sifatnya pionir saja, buka jalan. Ketika tidak ada reaksi dari Filipina, maka berikutnya yang muncul itu adalah ekspedisi-ekspedisi yang lain. Nah, sebagaimana tadi juga jelaskan, kalau saya tidak salah tangkap penjelasan Bu Susi tadi, sebetulnya di Natuna itu kalau kapal-kapal nelayan ini mestinya di situ tidak kaya dengan ikan ya. Yang lebih kaya ikan adalah wilayah-wilayah yang lautnya lebih dangkal, yang lebih dekat dengan daratan kan. Di ZEE-nya itu. Nah, oke.
di situ kayak ikan. Oke, terima kasih atas. Jadi di situ banyak ikan. Nah, Cina terus melakukan aktivitas di situ. Pertanyaannya kan, itu semata-mata mencari ikan atau ada aktivitas yang lain yang dikerjakan, misalnya riset. Karena di situ selain kaya dengan ikan, Natuna itu juga di bawah lautnya itu kaya dengan sumber daya yang sangat luar biasa. Migasnya itu luar biasa, sudah ketahuan. Tapi kemudian tambang-tambang mineral yang lain atau sumber daya mineral yang lain itu juga sangat luar biasa besar cadangannya. Nah, yang dilakukan oleh Cina ini semata-mata cari ikan atau sebetulnya ada aktivitas yang lain. Nanti dia akan selesai dan pergi. Nah, itu yang sebetulnya secara strategis kita harus memahami dengan baik. Nah, so far pemerintah Indonesia ini diwakili oleh berbagai macam elemen kementerian dan lembaga. So far yang disampaikan sikap yang standar ya, yang kalau dulu Bu Susi waktu jadi menteri ya tegas, polisinya tegas, sikapnya tegas, yang mencuri ikan ya tangkap, diadili, tenggelamkan. Nah, sekarang kita memang melihat konsistensi sikap ini yang nampak itu baru Kementerian Luar Negeri. Menteri Luar Negeri sikapnya konsisten. Jadi tidak hebat juga, tidak kemudian menjadi super keras gitu. Jadi sebetulnya sikapnya Menlu ini standar. Menteri Luar Negeri dari dulu sampai hari ini itu sikapnya begitu, mengamankan kedaulatan kita dan wilayah berdaulat kita. Siapapun yang mengklaim langsung dikomplain, diprotes secara diplomatik standar. Nah, pertanyaannya kenapa sikap yang standar itu menjadi seolah-olah super keras? Nah, saya kira pertanyaannya dibalik. Dia menjadi seperti super keras karena yang lain tampak lunak gitu. Jadi bukan sikapnya Bu Menlu standar aja sebetulnya. Nah, ini yang mungkin kita harapkan atau publik mengharapkan, tadi sudah diadres oleh Pak Presiden, kita ini sikapnya harusnya standar saja. Nah, dalam konteks kembali kepada pengamanan Natuna, nelayan Cina yang melintas, kapal-kapal nelayan yang puluhan yang melintas itu dikawal oleh Coast Guard Cina. Nah, pertanyaannya, ini kan sekali lagi, kalau ini sekali hanya menjadi standar cari ikan, kita lanjut. Baik, kita lanjut ya. Nah, Coast Guard Cina ini ternyata mengalami evolusi. Jadi dulu Coast Guard saya buka ya. Secara kelembagaan, Coast Guard itu mengalami evolusi. Di tahun 2013, Coast Guard itu di bawah State Oceanic Administration. Jadi Coast Guard itu sifatnya sipil dulu. Tetapi kemudian di tahun 2018 China Coast Guard itu diubah di bawah People Armed Police. Jadi di bawah Komando Central Military Commission. Jadi kapal-kapal Coast Guard Cina itu kapal militer yang nyaru jadi sipilian gitu, kayak tentara berbaju sipil. Nah, sementara di kita standar perlakuan terhadap pelanggar wilayah berdaulat kita itu sampai hari ini SOP-nya tidak jelas. Jadi misalnya Coast Guard memperingatkan dengan toa ya, halo kamu melanggar wilayah Indonesia silahkan pergi gitu. Nah, jadi kalau dibandingkan dengan Vietnam misalnya, Coast Guard-nya Vietnam itu tidak pakai halo-halo terlalu lama. Jadi begitu melihat
kapal nelayan Cina itu mendekati wilayah berdaulatnya Vietnam, maka Coast Guard-nya Vietnam itu karena tidak boleh nembak, begitu nembak itu terjadi insiden. Yang dilakukan adalah Coast Guard-nya itu menabrak kapal-kapal nelayan, sehingga kapal-kapal nelayan Cina itu pergi dari wilayah Vietnam. Nah kita ini mungkin SOP-nya sampai hari ini tidak jelas. Sebetulnya kalau daripada kita teriak-teriak, udah dekati aja kalau berani, kemudian ditabrak gitu. Nah pertanyaannya, loh kapal Coast Guard-nya Cina yang menjaga lebih gede. Nah, loh kalau begitu kenapa kita tidak membuat kapal Coast Guard yang lebih gede? Karena mereka, kalau dilihat dari organisasinya, kapal Coast Guard Cina itu adalah sekarang di bawah komando militer gitu. Jadi walaupun dia bajunya adalah baju sipil, tapi perilaku dan mungkin tugasnya juga tugas militer gitu. Maka saya kira untuk pengamanan yang seperti ini perlu kita tata dengan SOP yang jelas. Kalau memang kapal Coast Guard kita ini tidak cukup gedenya, tidak cukup memadai gitu untuk menakut-nakuti kapal lain, kenapa kita tidak pesan saja kapal yang lebih gede, atau sementara sewa saja angkatan laut kapalnya digandani menjadi kapal sipil, itu menjadi Coast Guard, kapal Coast Guard. Nah jadi ini ada persoalan bagaimana kita ini strategi mengamankan laut kita. Nah nanti dari sisi kelembagaan, perundang-undangan kita masih punya tumpang tindih. Nah ternyata Coast Guard kita ini juga bukan Coast Guard, jadi lebih seperti untuk darurat, pertolongan darurat jadi kayak pasukan penjaga pantai aja. Karena nanti penegakan hukum itu ada di KKP, bukan ada di Bakamla. Jadi di kita ini punya lembaga yang sangat banyak, tetapi tupoksinya itu tuh dia nggak karu-karu. Nah, memang ke depan saya kira perlu ada penataan agar lembaganya itu kalau perlu disempitkan menjadi sedikit, kewenangannya tajam, gitu. Jelas punya kewenangan apa, penindakan apa, dan seterusnya. Nah, jadi saudara sekalian ini menjadi catatan kita untuk ke depan. Nah, soal penguatan Bakamla, penguatan Angkatan Laut itu nomor 2, nomor 3 setelah kejelasan polisinya tadi. Ya, aturannya diperjelas, polisinya diperjelas, SOP-nya diperjelas. Nah, baru ada penataan, penguatan. Nah, yang nampak hari ini adalah justru lembaga-lembaga ini sekarang saling berebut. Angkatan Laut berebut dengan Bakamla, dengan KKP, dengan yang lain-lain, saling berebut untuk unjuk gigi. Terus kemudian kira-kira siapa yang pantas untuk dapat tambahan anggaran. Nah, saya kira ini cara-cara yang tidak produktif untuk jangka panjang. Memang barangkali Natuna ini oleh lembaga-lembaga ini dipandang sebagai berkah, ya, kemelut yang bawa berkah. Gitu. Tetapi ini kan tidak bagus kalau ini menjadi perilaku kita. Nah, kita harapkan justru inilah saatnya kita melakukan penataan. Nanti kuenya dibagi setelah ditata. Jangan sekarang ini masing-masing minta tambahan anggaran untuk beli kue tambahan. Ya, sementara tidak jelas penataannya. Harapan kami sekali lagi mudah-mudahan nanti pemerintah segera penataan itu dengan baik, ya, ditata aturannya, ditata kewenangannya, SOP-nya. Nah, baru yang terakhir adalah ditata anggarannya. Saya kira harapan kami demikian. Mudah-mudahan nanti dialog lebih tajam kepada yang dipaparkan oleh Pak